Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar sahabat Seruya pagi ini? Kita berjumpa lagi di edisi penanggalan 8 Februari 2022. Ya, ini hari spesial ya, Iya, CBD. spesial. Kita akan kehadiran narasumber. Iya, Ini dari kesehatan ya. Tentunya bersama Sanasari, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. kepala bidang. Kepala Pencegahan. bidang ya. Kepala bidang. Ya, selamat pagi Sanasari. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat-sehat. Ya, jadi kita akan membahas tentang dunia kesehatan ini. Karena memang sahabat Seruya Ya. dimanapun berada, Hmm. bahwa Koran Seruya edisi Ya. Selasa hari ini, Ya. tanggal 8 Februari mengulas khusus tentang DBD, DBD. demam berdarah dengue. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita berbicara banyak tentang Ya. DBD ya Ya, hari ini. banyak. Karena kasus di Kota Palopo meningkat ini. Ya. Ya, jadi langsung saja Ya, kita langsung ke Pak San. Sanasari. Ya. Ya, terima kasih. Saya perkenalkan diri dulu mungkin. Ya, saya San Ashari. Saya kebetulan diberikan amanah sebagai penanggung jawab atau kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit di Dinas Kesehatan Kota Palopo. Ya, di bidang saya itu sebenarnya jadi bertanggung jawab terhadap upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, baik itu penyakit menular ataupun tidak menular. Untuk kali ini kita spesifik mungkin membahas terkait tentang demam berdarah dengue. Ya, khusus untuk DBD, jadi ini merupakan penyakit yang memang banyak terjadi pada daerah-daerah tropis. Ya, tak terkecuali Kota Palopo, kita melihat bahwa Kota Palopo ini sebenarnya adalah daerah dengan sebagian besar pemukiman yang padat, ya, sehingga resiko atau potensi terjadinya penyakit DBD ini sangat besar, ya. Sebenarnya di awal pandemi itu 2020 kasus DBD di Kota Palopo itu cenderung menurun drastis, sangat menurun drastis. 2 tahun terakhir Ya, 2020 itu cuma ada 23 kasus. 23 kasus. Ya. Yang sebelumnya 2019 itu ada 107 kasus. Jadi setiap tahun sebelum pandemi itu ratusan kasus per tahun. Kalau untuk tahun Ya, untuk tahun 2021 meningkat kembali. meningkat kembali. Ya, meningkat menjadi 287 kasus. Ya. Kemudian 2022 yang sangat mencengangkan karena baru di awal tahun ini bulan Februari kita sudah hampir 100 kasus. 100. Sudah 91 kasus yang kami catat yang tersebar di seluruh wilayah, kecamatan dan kelurahan. Bahkan dari hampir 100 kasus Pak San, ada satu yang meninggal dunia ya? Ya, ada satu kasus yang meninggal. Iya. Ya. Iya. Itu warga Kalau data Ya. warga BTN Bogor kalau tidak salah. Iya. Nah, yang seperti ini Pak Ansari, kan tantangan pemerintah kota saat ini dalam hal ini Dinas Kesehatan, bahwa jajaran pemerintah Kota Palopo, stakeholdernya adalah Dinas Kesehatan, tengah menggiatkan upaya penanganan COVID, penanggulangan COVID, terus muncul lagi persoalan DBD. Nah, kira-kira bagaimana Pak Sari menyikapi persoalan ini? Dua boleh dibilang pandemi, dua pandemi, ya. seperti itu. Ya, salah satu tantangan kita di masa pandemi ini adalah memang baik itu pemerintah ataupun stakeholder ataupun dinas kesehatan memang banyak terkonsentrasi untuk melaksanakan program-program atau kegiatan termasuk anggaran untuk menyelesaikan pandemi, mulai dari tracing kontak kasus COVID, vaksinasi, sehingga konsentrasi teman-teman baik itu di dinas kesehatan maupun puskesmas ya sedikit berkurang di demam berdarah dengue. Namun untuk tahun ini sebenarnya kita sudah melakukan perencanaan, menyusun strategi bagaimana upaya-upaya untuk mencegah penyakit-penyakit endemis yang lain selain penyakit menular COVID tetap bisa terlaksana. Artinya tidak ada kesan bahwa pemerintah kota, dinas kesehatan hanya fokus ke COVID, ya. Di sisi lain muncul ini DBD. Ya, tetap kita upayakan untuk melakukan upaya pencegahan. Kita melakukan sosialisasi, bahkan kemarin kita sudah rapat dengan teman-teman puskesmas khusus untuk yang menangani program DBD.
untuk bagaimana mengaktifkan kembali PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Iya, Jadi untuk daerah-daerah yang memang banyak kasus DBD seperti di Warak Timur, Warak Utara, itu kita intensifkan atau masifkan kegiatan-kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Jadi untuk pencegahan DBD ini sebenarnya kita tidak hanya sekedar mengandalkan pengasapan atau fogging. Jadi upaya yang paling baik sebenarnya itu bagaimana memberantas sarangnya, Iya. sarang nyamuknya, karena nyamuk ini merupakan perantara dari penyakit DBD ini. Ya. Ya. Jadi tahan dulu. Ya, tahan Bung dulu. CBD ya. Kita betul lewatkan dulu. Awal tahun 2022, kasus penyakit demam berdarah atau DBD di Kota Palopo meningkat. Bahkan pada tanggal 25 Januari 2022 lalu, 1 orang meninggal dunia akibat penyakit ini. Hal itu diungkapkan oleh pengelola program arbovirosis Dinas Kesehatan Palopo, Citra. Dia mengatakan pasien yang meninggal dunia itu merupakan warga BTN Bogar. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa sejumlah pasien positif DBD dari Januari hingga Februari 2022 sebanyak 91 orang. Dari jumlah tersebut, pasien yang paling banyak terjangkit yaitu berada di Kecamatan Wara dan Wara Timur. Citra menjelaskan untuk Januari 66 pasien, sementara Februari 25 pasien. Warga yang meninggal dunia itu berusia 15 tahun. Dibandingkan dengan Januari hingga Februari 2021, di tahun tersebut kasus positif DBD di Palopo tercatat hanya 4 pasien. Citra menuturkan penyebab meningkatnya kasus positif DBD di Palopo adalah musim hujan, yang tentunya berkepanjangan di awal tahun 2022, sehingga hal itu menyebabkan genangan air. Umumnya dikarenakan musim hujan yang berkepanjangan awal tahun ini sehingga muncul banyak genangan air yang tidak didukung dengan antisipasi masyarakat melalui pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri. Sebagian masyarakat juga mengandalkan pemberantasan nyamuk dewasa melalui fogging. Padahal kata Citra, secara epidemiologi, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa, tetapi tidak bisa membunuh jentik-jentik nyamuk. Fogging seharusnya jadi alternatif terakhir dalam pengendalian DBD. Dari Kota Palopo, wartawan Koran Seruya Haswan Hasanuddin melaporkan. Sahabat seru ya, semakin seru ya kebersamaan kita. Berbicara tentang DBD. Iya. Ini hampir sama CBD ya dengan CBD DBD. beda. Tahu, CBD itu beda dengan DBD. Beda. Iya, saya kira ini sama ya. Iya. Ya, ini. Jadi saya Betul. kenapa kita sahabat seru ya? Kenapa kita edisi hari ini kita fokus Mengangkat, ke ya. DBD karena ulasan utama berita headline Koran Seru ya hari ini adalah tentang DBD. DBD. Nah, kita akan fokus. Kebetulan Pak San hadir sebagai narasumber kita. Iya. Akan mengulas apa sebenarnya itu DBD. Iya. Bagaimana, apa seperti tidak, Pak Ansari, Pak San mungkin bisa menjelaskan apa sebenarnya itu DBD Apa itu? Ya. supaya masyarakat paham. Ya, DBD, ya, jadi penyakit DBD atau demam berdarah Dengue ini adalah penyakit yang sudah sangat populer sekali sebenarnya. Familiar ya. Masyarakat sudah sangat populer, semua orang tahu. Ya, penyakit ini bisa dibilang sebenarnya ketika ada gejala yang muncul, sebenarnya di awal ringan sekali, ringan. Seperti apa tuh tandanya? Ya, ringan sekali. Namun sebenarnya kalau kita tidak peduli dan mengabaikan gejala-gejala yang muncul ini bisa menyebabkan kematian. Wah, Namun sebenarnya kalau kita waspada, lebih cepat menangani itu tidak sampai harus meninggal, bahkan tidak perlu masuk rumah sakit. Oh, begitu. Iya, kalau memang kita betul-betul bisa menanganinya secara dini. Ciri-cirinya kayak seperti bintik-bintik Ya. ya, apakah? Saya jelaskan sedikit terkait Ya. DBD. Jadi DBD ini sebenarnya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya, namanya virus Dengue. Iya. Namun virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu harus atau wajib dibawa oleh perantara. Iya. Nah, inilah perantaranya nyamuk ini. Nyamuk. Ini sama-sama berbahaya dengan corona mungkin. Iya, tapi dia penularannya Beda. tidak langsung dia. Iya, tidak. Kalau Bertahap corona ya? itu orang batuk langsung masuk ke dalam tubuh. Kalau DBD Tidak menular.
harus menular tapi ada perantaranya. Ada perantara Ya, nyamuk jadi ini. di ya nyamuk. Jadi memang fokus pengendaliannya kita itu ada di nyamuknya memang. Iya. Kalau nyamuknya banyak, ya otomatis peluang atau risiko terjadinya penularan penyakit ini sangat besar. Ada sebenarnya Pak San salah persepsi masyarakat Ya. tentang DBD. Ya. Mereka berpendapat bahwa DBD ini lebih ke anak-anak. Padahal orang Ya. tua juga bisa kena ya. Iya. Jadi DBD ini sebenarnya karena disebabkan oleh virus. Jadi setiap orang yang punya kekebalan atau imunitas yang rendah, apakah itu anak-anak, dewasa, orang tua, itu punya peluang yang sama. Ya, ya. Bukan Selama- hanya untuk anak-anak ya. Bukan hanya untuk anak-anak. Kenapa anak-anak banyak Kena. terkena atau parah akibat DBD ini? Karena memang kondisi imunitas anak itu memang lebih rendah dibanding orang dewasa. Jadi orang-orang paling rentan DBD ini sebenarnya adalah anak-anak memang, karena imunitas memang tidak sama dengan orang dewasa. Kemudian lansia. 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 Lansia, Ya, lansia punya Karena potensi imunitas besar. tadi. Imunitas, jadi terkait dengan imunitas. Siapa yang imunitasnya Bagus. bagus, pasti akan Ya. bisa bertahan dengan penyakit ini. Terus ada juga yang menjadi pertanyaan ini. Ini DBD ini bisa kenanya jam berapa? Oh iya. Katanya malam itu tidak ada DBD. Iya, ini terkait. Oh dia pakai begadang juga. Ya. Jadi ada yang unik memang dengan DBD ini. Jadi DBD ini seperti saya bilang tadi memang disebabkan oleh nyamuk. Jadi masa bereaksinya nyamuk ini ada di pagi dan sore hari. Iya, jam-jam Ya, berapa? kalau malam justru dia karena waktu istirahatnya juga. Pakai shift, pakai shift. Ya, Jadi pakai shift ya. Jadi dia dia banyak berinteraksi, banyak apalagi bereaksi, Bereaksi. itu melakukan aksinya menghisap darah manusia Punya itu di geng pagi juga. hari. Gitu, Ya, jadi kita disarankan Ya. supaya terutama anak-anak. Jadi biasanya anak-anak itu dia kalau dia tidur di pagi hari kemudian banyak nyamuk, apalagi nyamuknya nyamuk Aedes, itu punya potensi besar tertular. Jadi pas kebetulan aktivitas nyamuknya di pagi hari, anak-anak juga berdiam diri di rumah, tidak ada apalagi namanya, pengamannya, itu punya potensi rawan kena ya. rawan. Jadi memang ada nyamuk Aedes aegypti itu punya kecenderungan beraktivitas di pagi dan sore hari. Semakin malam hari. betul Ya, sekali. malam. Dia lebih banyak istirahat juga di malam. Ya, sahabat surya, semakin seru pembahasan kita pagi ini. Tentunya kita lewatkan dulu yang berikut ini. Proses pemilihan kepala daerah memiliki berbagai tahapan. Salah satunya ialah pemaparan visi misi. Konsep itu kemudian diterapkan SMP Negeri 6 Palopo. Saat ini SMP Negeri 6 Palopo menggelar tahapan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Pada proses tahapan itu, ada 7 pasangan calon atau paslon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 6 Palopo. Mereka memaparkan visi misi di hadapan para guru termasuk kepala sekolah. Sukawati Umar, Kepala SMP Negeri 6 Palopo mengatakan, 7 paslon yang merebutkan jabatan ketua dan wakil ketua OSIS merupakan utusan dari kelasnya masing-masing. Paslon ketua dan wakil ketua OSIS diambil dari kelas 8. Hal ini dimaksudkan agar siswa kelas 9 dapat lebih konsentrasi dalam menghadapi ujian. Sementara untuk kelas 7 dianggap masih muda dan masih perlu banyak belajar dari kakak kelasnya. Ketujuh paslon yang memaparkan visi misi akan dinilai oleh guru dan kepala sekolah. Setelah dilakukan penilaian, 4 diantaranya akan dinyatakan gugur, selebihnya masuk ke 3 besar. Setelah masuk ke 3 besar, barulah para guru dan kepala sekolah berembuk untuk memilih siapa yang layak menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 6 Palopo. Dari Kota Palopo, wartawan Koran Seruya Haswan Hasanuddin melaporkan. Iya, sahabat seruya,
kembali lagi bersama kami di sini. Tentunya semakin seru ya dengan membahas tentang CBD. Salah DBD, demam berdarah. demam berdarah Iya. dengue. Baik, Apa? Sanasari, ini kan kalau DBD, ya kalau corona Iya. itu divaksin ya, wajib divaksin. Apakah juga DBD ini divaksin juga? Iya. Ya, namanya penyakit menular, ya sebagian besar penyakit menular itu sebenarnya kita sudah punya vaksin, ya. Untuk DBD sendiri sebenarnya ada vaksin, Ada vaksin sudah ada juga. vaksin. Namun vaksin DBD ini belum menjadi prioritas, bahkan di Indonesia sendiri tidak menjadi program karena tidak sifatnya belum sedarurat dan semendesak Seperti COVID-19. tetanus ya. Ya, dia tidak terprogram. Ya, vaksinnya juga belum ada kita dilaksanakan di Indonesia. Nah, sekarang kan Pak San bahwa DBD ini menjadi ancaman serius bagi warga Kota Palopo kalau lalai. Nah, kira-kira kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang kena, apa yang harus kita lakukan supaya tidak fatal? Ya. Kira-kira? Penyakit DBD seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kalau kita lebih cepat mengetahui bahwa ini DBD, sebenarnya bisa tidak berbahaya. Jadi jangan menunggu muncul manifestasi. Yang dimaksud manifestasi itu ketika muncul bintik-bintik. Bintik merah. Ini yang berbahaya. Karena kalau sudah muncul bintik-bintik merah sampai banyak itu sudah dianggap manifestasi. Manifestasi adalah ketika terjadi kerusakan di dalam tubuh akibat virus. Jadi ciri-ciri DBD paling umum itu awalnya adalah anak biasa, kalau anak yang kena ataupun orang dewasa itu dia demam. Kalau tinggi. ada anak demam tinggi sudah mencapai 39, itu sudah sebaiknya dibawa ke puskesmas. Puskesmas. Nanti di puskesmas dilakukan screening, dilakukan anamnesa oleh dokter. Nanti bisa dideteksi apakah ini mengarah kepada demam berdarah Dengue atau tidak. Jadi pada umumnya penyakit menular itu hampir sama gejalanya. Ketika ada anak demam tinggi, anggaplah itu DBD saja Betul, dulu. seperti Anggap itu. DBD, Jangan bawa kira- ke puskesmas, iya, jangan menunggu. Betul, jangan tunggu. Ini Atau kita bilang sarampa ini. Iya, sarampa ini bawa saja. Karena sebagai informasi juga bahwa demam berdarah Dengue ini sebenarnya penyakit yang sebenarnya tidak ada obatnya. Oh, seperti itu. Tidak ada obat khusus. Jadi virus ini kita bisa kalahkan dengan imunitas sebenarnya. Imunitas yang baik sama dengan COVID. COVID itu tidak ada obatnya. Olahraga juga ya. Ya, kita olahraga. Jadi kalau anak lagi sakit, demam tinggi, misalkan anak ini terserang virus Dengue, sebaiknya kalau sebagai orang tua, misalnya anaknya lagi demam, berikan makanan yang cukup, ya istirahat yang cukup, berikan air putih yang cukup. Itu yang paling penting. Mengembalikan imunitas vitamin, terutama juga vitamin. Ya, makan buah. Kalau biasa orang-orang kampung itu biasa minum jus jambu, Jus buah jambu, pita. buah pita. Ya, yang ada kemasannya itu yang dijual. Ya, Buah pita jadi laku, kalau saran saya, kalau ada anak-anak kita yang ini, belikan saja buah pita. Buah pita. Jus jambu atau bisa dibuat Di sendiri. blender ya. Blender, minum. Jadi kecukupan vitamin dan air itu cukup membantu mengembalikan imunitas anak. Otomatis virus itu akan kita kalahkan. Nah, ini kan DBD ini juga yang menarik ini bahwa kawasan padat permukiman penduduk yang padat dengan perumahan yang bersih, Iya. justru yang perumahan yang bersih yang Banyak kena ya. Ada apa itu? Iya. Ya, jadi pada prinsipnya, ya karena DBD ini ditularkan oleh nyamuk, jadi di mana nyamuk bisa berkembang biak, disitulah potensi terjadinya penyakit DBD ini ada. Kita melihat bahwa kenapa di pemukiman yang kelihatan bersih itu justru ada kasus di situ. Ya, sebenarnya banyak faktor yang bisa menyebabkan. Kita melihat pemukimannya bersih, namun di dalam rumahnya itu seperti kayak dispenser yang tidak dibuang airnya. Jadi nyamuk Aedes itu tidak memilih tempat sebenarnya. Kalau kayak malaria dia pilih semak-semak di apalagi namanya tempat di sungai-sungai. Kalau DBD itu justru di wadah-wadah kecil yang sudah ada penampungan airnya itu dia sudah bisa Malah cenderung nyamuk DBD ini menyukai air bersih ya daripada air comberan misalnya seperti ya. itu. Kenapa dia suka
air bersih karena sifat daripada nyamuk Aedes aegypti itu sebenarnya dia lebih suka kepada air yang tenang. Kita tahu bahwa air tenang itu kan selalu kelihatan bersih. Kelihatan bersih. Ya, Tapi bisa menipu juga. ya. Jadi, jadi pada prinsipnya bukan pada airnya sebenarnya, pada wadah yang tenang dan vertikal. Disitulah tempat-tempat Aedes rawa untuk bertelur di situ. Makanya sering berkembang dikuras biak. ya. Ya, makanya kita disuruh menguras bak. Pak San, kira-kira ada tips enggak kepada masyarakat Kota Palopo Betul. bagaimana untuk membentengi keluarganya dari ini DBD? Mungkin ada himbauan atau Ya, apa? ini saya kira sangat penting sekali untuk kita semua. Yang pertama-tama tentu setiap kita mau mencegah penyakit itu, terutama penyakit menular, bentengi tubuh kita dengan imunitas yang baik. Imunitas. Makan makanan bergizi, cukupkan istirahat dan kurangi stres. Itu yang paling penting. ya. Kalau bisa, terutama di masa-masa saat ini, apalagi pandemi ini, musim hujan lagi, ancaman penyakit menular cukup tinggi, maka konsumsi vitamin. Ini satu lagi nih. Vitamin, ya. Satu lagi, apa bedanya malaria sama DBD? Ya, malaria dan DBD itu sebenarnya secara umum hampir sama, gejalanya. Jadi dia demam pasti karena disebabkan oleh parasit dan bakteri, virus. Kalau malaria itu disebabkan oleh parasit. Jadi dia bukan virus, tapi dibawa oleh nyamuk. Tapi nyamuknya juga berbeda. Kalau nyamuk malaria ya disebabkan oleh nyamuk Anopheles. Kalau DBD itu disebabkan oleh nyamuk Aedes. Ya, saya kira dan masa penularannya juga berbeda. Kalau malaria itu di malam hari. Di malam hari. Kebanyakan di malam hari. Pakai Iya. Malam hari kalau malaria. Ya, jadi aktivitas nyamuk-nyamuk Anopheles itu justru di malam hari. Kalau di demam berdarah ada di pagi dan sore hari. Ya, itu perbedaannya. Nah, ini kan masih masalah penyakit menular. Ya. Ini kan kemarin 2 hari yang lalu PLT Gubernur Sulsel itu sudah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Sulsel karena terjadi peningkatan kasus Omikron. Nah, Kota Palopo ini kan kita tahu kondisinya sekarang kan juga masuk dalam tahapan pandemi. Kira-kira apa memang Omikron sudah ada di Palopo atau belum? Ya, membahas terkait COVID-19, ya kita memang sampai hari ini sudah ada 4 kasus terkonfirmasi. Omikron? Kasus COVID-19. Jadi Omikron itu merupakan varian baru dari COVID-19. Namun dari 4 kasus ini belum ada yang terkonfirmasi sebagai varian Omikron. Bagaimana menentukan itu Omikron atau tidak? Jadi awalnya itu ketika kita menemukan kasus COVID-19, kita melakukan swab PCR dan mengirim ke BBLK. Nanti BBLK yang menentukan apakah pasien atau sampel dari pasien tersebut memenuhi syarat untuk dirujuk pemeriksaan Omikron. Dari 4 kasus ini, 2 kita sudah kirim PCR dan ternyata tidak memenuhi persyaratan, jadi ada namanya CT, angka CT. Angka CT dari setiap pasien, sampel pasien itu apabila memenuhi persyaratan, dirujuklah untuk dilakukan pemeriksaan Omikron. Alhamdulillah dari 2 ini tidak memenuhi persyaratan, jadi dia masih kategorinya sebagai kasus COVID-19 non-Omikron. Ini tidak perlu dikarantina ya? Tetap karantina. tetap Jadi karantina. semua yang terkonfirmasi COVID-19, apakah itu varian Omikron atau tidak, itu tetap dilakukan karantina untuk mencegah penularan. Ya, artinya kita berharap Kota Palopo ini aman lah dari Omikron. Apalagi kan tidak lama lagi bulan suci Ramadan, kemudian mau Lebaran, seperti itu. Nah, ini kan semua daerah sekarang diminta oleh gubernur untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi ledakan
kasus COVID, Ya. terutama varian baru ini. Ya. Nah, kira-kira langkah-langkah apa Pak San yang dilakukan pemerintah Kota Palopo selain memaksimalkan vaksinasi, mengencarkan sosialisasi, giat protokol kesehatan? Ya. Langkah-langkah apa kira-kira? Ya, alhamdulillah kemarin siang kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda Ya. dan seluruh stakeholder terkait untuk menyusun strategi upaya-upaya pencegahan. Kita ingin bahwa Kota Palopo ini tetap aman dari kasus COVID-19 terutama Omikron. Maka upaya-upaya strategis kita sudah tetapkan. Jadi tentunya yang pertama adalah melakukan aktif untuk vaksinasi. Kita menghimbau agar masyarakat kita Diwajibkan, kalau ya. bisa yang memenuhi kriteria untuk segera vaksin. Ya. Diupayakan dosis lengkap. Kemudian protokol kesehatan. Ini paling penting. Jadi protokol kesehatan, jadi setiap kegiatan-kegiatan yang berkumpul secara bersamaan dan terlibat banyak orang, ya pakai masker, Saya pakai masker ini. tetap menjaga jarak, ya. Kemudian kita upayakan bahwa kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak orang Ya. di waktu dan tempat yang sama Ya. itu dikurangi dulu. Ya. Nah, kemudian kasus-kasus COVID-19 kita 4 kemarin ini terkonfirmasi Ya. berdasarkan hasil analisa dari teman-teman kesehatan bahwa kasusnya diperoleh dari luar daerah. Jadi salah satu saran kemarin kalau bisa mengurangilah kunjungan-kunjungan keluar daerah, terutama ke luar negeri. Seperti Ya, Ini penularannya ini cepat ya kalau berikutnya. cepat Andre, sekali penularan. Sebelum kita Betul, akhiri Pertemuan live kita, ini, iya. ada satu pertanyaan. Orang yang sudah pernah Iya. kayak saya pernah Ya. kena ini terpapar virus positif, pernah ini positif, apakah masih memungkinkan untuk kena? Ya. Ya. Karena pasar banyak berpikir sudah buat imunku, saya tidak perlu lagi protokol kesehatan karena saya sudah pernah kena. Iya. Pendapat ini benar atau tidak? Jadi penyakit menular ya seperti itu. Jadi biasanya seperti cacar. Cacar itu biasa orang kalau sudah kena cacar, serampak kapan itu dia. ya serampak kalau istilah. Apa saya bisa kena kembali? Jadi ini kalau penyakit menular, Iya. kita tidak membahas tentang saya bisa kena kembali atau tidak, tapi bagaimana gejala yang timbul akibat penyakit tersebut ketika kita terinfeksi kedua kali. Nah, kalau COVID-19, kalau kita sudah pernah terinfeksi pertama kali kemudian berat, 99% keduanya itu sudah tidak berat lagi. Oh begitu. Karena sudah Iya. sudah terbentuk kekebalan Beradaptasi di dalam gitu tubuh. Apalagi kalau kita sudah ditambah vaksinasi, Apalagi ya, sudah booster. kita bisa terkonfirmasi kembali COVID tertular, Tapi tidak kuat lagi. tapi tidak berat lagi. Oh, gitu. Jadi mungkin yang ada paling gejala ringan. Jadi munculnya Omikron ini apakah juga akan muncul corona begitu bisa? Ya, Omikron itu kan virusnya sama. Corona, namun ada perbedaan karena mutasi gen dari virus tersebut. Jadi pada dasarnya hampir sama virusnya. Ya, Yang mana berasal paling dari berbahaya? SARS-CoV. Yang mana paling berbahaya nih? Sebenarnya sama bahayanya, namun karena sudah vaksinasi, kita sebagian besar juga sudah kena, otomatis apalagi resiko penyakit beratnya itu akibat Omikron ini sebenarnya tidak terlalu berat lagi. Seru banget nih ya dengan pembahasan kita. Sebenarnya kita masih mau mengulas tentang ini. Iya, karena waktu. Keterbatasan. Iya. Nah, seperti itu. Nah, sahabat Betul. Surya, sebelum kami pamit dan undur diri, Ya. saya sampaikan bahwa ikuti selalu program kami di Surya TV Channel melalui fanpage Koran Surya. Nah, untuk sahabat Surya yang ingin membaca berita lengkap Koran Surya edisi Selasa 8 Agustus, Ya. bisa mengakses lewat e-paper Koran Surya di website Ya. www.koransurya.com di internet. Dan kalau mau mendapatkan visi korannya bisa ke kantor Koran Surya Ya. di Jalan Andi Jema ya, Jalan depan Jema. kantor Wali Kota Palopo. Saya kira seperti itu, Andi. Baik, mungkin ada ingin disampaikan untuk himbauan pada masyarakat. Ya, untuk masyarakat Palopo, saya kira kita sama-sama ingin tetap sehat, tetap bugar dan tetap bisa beraktivitas. Oleh karenanya, mari kita sama-sama menjaga kesehatan. Ya, kurangi stres. Kurang stres. Tetap Pikiran, berolahraga, ya. Betul. ya kurangi berkerumun, Seperti saya. tetap menjaga
protokol Protokol kesehatan. Ya, mudah-mudahan Pakai kelambu juga. Ya, pakai kelambu. Kalau bisa pakai kelambu supaya terhindar dari Jangan penyakit. jangan gengsi. DBD. Ya, Jangan jangan gengsi. Nah, kena nanti CBD. Ya. CBD, DBD. Ya, semoga kita sehat-sehat semua. Kasus-kasus Omikron kita tidak Amin. di Palopo tidak ada, kalau bisa tidak ada dan tidak tersebar luas. Ya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera selesai. Ya. Yang terakhir, masyarakat yang belum vaksin, ayo ayo, vaksin karena untuk kebaikan kita, Kebaikan kita bersama. Bersama. Iya. Ya, saya kira. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak San. Oke. Sahabat Seruya, sampai jumpa.